kembali lagi bersama kita di podcast Bengkel Sastra. Nah, hari ini kita bakalan podcast sama Ketos. Nah, halo Kak. Halo, boleh tahu namanya siapa? Kenalin, nama aku Narifa Nur Aziza, selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Pacet. Kakak udah berapa lama jadi Ketos? Hampir 1 tahunan lah, dan sebentar lagi juga bakal purna karena kan sekarang juga lagi nyiapin buat pemilihan Ketua OSIS baru. Suka duka jadi ketua itu apa sih? Lumayan, menurut aku sih lebih banyak sukanya ya, karena kita jadi bisa belajar gimana caranya memimpin suatu organisasi. Terus kita juga bisa dapet ilmu-ilmu baru tentang kepemimpinan, keorganisasian, dan bekal buat kita nanti juga di SMA atau di perkuliahan kalau misalnya dilanjut. Dan dukanya ya karena ketua OSIS ya banyak ada siswa-siswa yang gak suka gini sama OSIS teh. Jadi paling ada yang itu si ketua. Terus pernah juga ada yang bilang, kenapa sih harus Nadifah yang jadi ketua OSISnya? Mungkin ya itu mah ada kita gak bisa memaksakan semua orang buat suka sama kita. Jadi pasti bakal ada yang gak suka sama kita. Kalau ada yang bilang kayak gitu, ya udah biarin aja. Kita harus bisa tetap semangat sama tekad kita buat bisa melanjutin apa yang kita mau dan kita harapkan. Kalau boleh tahu, kakak ini pas mau jadi calon ketua OSISnya udah direncanain atau gimana? Sebenarnya kalau waktu kelas 7 aku tuh nggak mau jadi ketua OSIS, tapi aku tuh cuma mau jadi 10 inti aja. Tapi pas udah perlahan masuk OSIS, udah ngerasain OSIS kayak gimana, wah kayaknya seru deh kalau jadi ketua. Kayaknya kalau jadi ketua tuh bisa banyak banget yang didapatin. Dan kebetulan waktu pencalonan bakal calon ketua OSIS, aku dicalonin sama teman-teman aku. Dan alhamdulillah juga aku kepilih jadi 10 calon inti OSIS periode 2023-2024. Susah nggak sih jadi ketua OSIS itu? Lumayan panjang prosesnya karena dari awal itu ada pencalonan bakal calon ketua OSIS. Terus kita ada penyeleksian dulu, tahap penyeleksian dari berpuluh-puluh siswa akan disaring 10 orang yang menjadi calon ketua OSIS. Lalu habis pencalonan itu, habis diseleksi, ada masa kampanye. Dari kampanye itu harus orasi ke kelas-kelas, orasi di hadapan semua orang, semua siswa sama guru-guru. Terus kita juga harus debat. Nah, kalau menurut aku mah yang paling menantang dari jadi ketua OSIS itu pas debat kampanyenya, karena kita benar-benar diasah pengetahuan kita, kepemimpinan kita, dan segala-galanya tentang untuk menjadi ketua OSIS itu. Dan alhamdulillah aku bisa kepilih jadi ketua OSIS, dan sekarang juga akan menjadi purna, akan ada lagi calon ketua OSIS yang baru yang akan memimpin SMP Negeri 1 Pacet nantinya. Selain ketua OSIS, dalam OSIS itu ada anggota apa aja? Kalau untuk inti di SMP Negeri 1 Pacet itu ada 10 inti, 1 ketua OSIS, 2 wakil ketua OSIS, lalu ada 1 sekretaris dan wakilnya juga 2, lalu ada bendahara umum dan wakilnya juga ada 2, lalu ada 1 lagi yaitu koordinator Pokja. Kalau di sekolah lain mungkin nyebutnya Pokja itu sekbid, seksi bidang, tapi di sekolah kita nyebutnya Pokja. Kenapa? Karena kan Pokja itu kepanjangan dari kelompok kerja. Jadi kita bekerjanya secara berkelompok, bukan masing-masing aja. Tugas jadi ketua OSIS itu apa? Karena kita ketua, tentu aja tugasnya mengatur segala proker. Terus banyak juga ngerencanain proker-proker gitu. Lalu kayak kita kan proker tuh banyak ya, kita yang ngatur berjalannya itu event itu kayak gimana. Terus kalau ada masalah nih di OSIS, kita harus kayak gimana menanganinya. Terus juga kalau
kalau misal ada ini nih kayak ada apa ya, misalnya di OSIS kita tuh masih ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti sama perwakilan OSIS. Nah kita yang milih, yang nyeleksi siapa yang pantas buat mengikuti kegiatan itu. Awal-awal jadi ketua OSIS gimana Kak perasaannya? Aku lumayan takut ya, takut soalnya kenapa aku takut kalau OSIS dipimpin sama aku, takutnya OSIS itu malah jadi menurun. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah nggak begitu menurun, meskipun ya nggak sebagus yang angkatan kemarin, tapi alhamdulillahnya OSIS angkatan aku bisa lebih baik lagi gitu. Oh, Teteh sedih gak sih diganti atau kena dalam ketua OSIS gitu? Lumayan sedih ya, karena kalau di OSIS itu banyak banget momennya, kebersamaannya banyak, terus suka dukanya kan banyak. Jadi aku ini sebentar lagi mau purna nih, nanti gimana ya kalau udah lulus, nanti mereka bisa nggak ya, apakah kalau didikan aku itu akan jadi lebih baik lagi atau malah gini gitu-gitu aja OSISnya. Kakak Nadifa selain ikutan OSIS ada ikutan ekskul lain nggak? Ada beberapa, contohnya ini aku juga kan ikut bengkel sastra, terus ada paduan suara, terus aku ikut ekskul gamelan juga, dan yang terakhir aku ikut ekskul pramuka. Di ekskul pramuka, nah ekskul pramuka itu gimana aja Kak? Kalau ekskul pramuka kan ada beberapa ekskul ya di sekolah ini. Ekskul pramuka itu enggak cuman mencakup di satu materi itu aja, tapi kalau pramuka mah secara umum, kepemimpinan ada, keorganisasian ada, terus materi tentang bertahan hidup ada, baris berbarisnya juga ada. Bisa dibilang kalau di pramuka mah segala ada lah, tapi ya tetap kalau intinya di sekolah itu kan OSIS gitu. Nah tapi kalau misalkan kan suka ada kumpul nih, nah tapi pramuka sama OSIS itu bentrok itu gimana? Paling aku memprioritaskan yang paling penting dulu. Misal kalau OSIS tuh butuh banget sama aku, tapi pramuka mah cuman latihan biasa aja, aku pilih dulu ke OSIS. Karena apa? Karena aku kan ketuanya, masa aku mau ngebiarin organisasi aku begitu aja? Kalau kan pramuka mah ada ketuanya juga, dan itu juga cuman latihan biasa, bukan buat kegiatan. Jadi ya udah aku milih OSIS aja. Tapi kalau pramuka lebih butuh ke aku, misal latihan buat lomba nih, besok lomba nih gawat, harus latihan, ya aku pilih dulu ke pramuka. Kalau di OSIS misal cuman ada wakil ketua OSIS yang bisa menggantikan aku. Jadi kita harus pilih. Bisa mengatur waktu gitu ya. Harus pilih mana yang lebih penting, karena kalau kita mengikuti banyak ekskul itu ya harus bisa memanage waktunya. Jangan sampai malah kita sendiri yang pusing gara-gara kebanyakan ikut ekskul. Tapi kakak pernah gak sih capek kayak udah pramuka langsung OSIS terus pokoknya capek gitu? Pernah, pasti. Manusia mana yang gak capek gitu. Tapi aku mikirnya nggak kecapeknya, tapi aku mikir, wah hari ini banyak banget kegiatan yang udah aku lakuin, banyak banget juga ilmu-ilmu baru yang udah aku dapat. Jadi aku ngambil dari sisi positifnya. Aku mikir gimana supaya aku nggak kepikiran capek itu. Jadi aku ngebawa happy aja, biar ke badannya juga, ke akunya juga sendiri itu tuh nggak malah jadi sakit gitu, malah capek sendiri gitu. Kalau misalkan lagi belajar suka pusing nggak mikirin ekskul? Pernahnya aku kayak tugas lagi banyak gitu ya, guru lagi ngejelasin, sedangkan di ekskul sama di OSIS itu lagi ada tugas juga buat aku kadang, wah ini gimana, harus beres hari ini semuanya. Jadi aku kalau ada waktu luang, misalnya nih aku tugas udah beres, aku langsung ngerjain hal yang lain. Jadi sebisa mungkin kalau emang udah mepet banget, aku ngerjain itu semua ya. Jadi harus beres tuh
aku ngerjainnya kayak ngambil waktu, curi-curi waktu gitu, biar semuanya udah beres, biar aku juga nggak pusing. Jadi ketua OSIS tuh tanggungannya berapa sih? Pasti berat, soalnya kan sekolah itu tergantung OSISnya ya. Kalau misal OSISnya malah gitu-gitu aja, ya gimana sekolahnya mau maju. Kan OSIS juga harus ada kegiatan yang bisa mengasah minat bakat siswa, terus yang bisa mendisiplinkan siswa bagaimana. Tapi ya kalau misal memang nggak didukung sama sekolahnya, mau gimana lagi. Terus kan suka ada nih siswa-siswa yang suka gak tahu OSIS tapi suka ngomong kemananya. Nah, tanggapan kakak gimana Ya nih kayak sebagai ngejelekin ketua OSIS gitu. Jadi pasti ada nih. Kesel sih iya, karena mereka nggak tahu ya, yang mereka tahu itu OSIS cuman babu sekolah gitu ya, suka dikatain gitu, OSIS tuh babu sekolah, apalah, pembantu lah. Tapi ya udah sih ya, mereka nggak tahu kalau jadi OSIS itu gimana. Mereka cuman istilahnya sirik aja, karena ya nyatanya OSIS itu bisa banyak banget manfaatnya buat kita, karena kita bisa dapat ilmu baru dari OSIS, cara kita memimpin organisasi, terus cara kita bertanggung jawab, terus cara kita mengatur waktu. Banyak banget yang bisa kita dapatin dari mengikuti OSIS itu. Karena Ipa hebat jadi bisa ngatur waktu, terus Saling ngambil waktu gitu. Kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan sekolah gitu diaturnya sama OSIS. Iya, kebanyakan kita mah kalau OSIS mah cuma misal dari sekolah nih adain kegiatan ini dong, ya kita yang kayak panitianya siapa, terus pelaksanaannya mau kayak gimana, terus hari-harinya. Tapi kalau kan kita mah tergantung sekolah ya, kalau mau ada kegiatan teh kalau diizin dari sekolah, kalau diizinin dari sekolah ya kita ngelaksanain, ngerancang, terus dari apa-apanya, dari apa yang diperluin kegiatan itu kita rancang, terus kita laksanain. Tapi kalau misal kita mau ngelaksanain event atau kegiatan lain yang di luar dari kegiatan sekolah, kita kadang diizinin, kadang enggak, karena kan takutnya mengganggu pembelajaran juga KBM. Jadi kita kalau diizinin ya ayo gas gitu, kalau enggak mah ya udah enggak, karena kita gak bisa ngelawan sekolah. Oh jadi event-event sekolah tuh bikin OSIS gitu kata sekolah. Kalau jadi dari sekolah mah dasarnya aja kegiatan kayak gimana gitu, harus apa. Nah OSIS tuh kayak ngebantu guru-guru jadi panitianya, terus nyiapin peralatannya, terus juga kayak mengatur acaranya mau kayak gimana. Kalau dari waktu, tempat itu mah tergantung sekolah aja, karena ya gimana kita mau ngadain kalau dari sekolahnya nggak ada aturannya, waktu, tempatnya. Nah, kan OSIS itu suka kumpul. Nah, kan suka bilang nih OSIS mah senang kumpulnya setiap hari, tapi itu setiap hari atau gimana Pak? Kalau OSIS di sekolah kita nggak setiap hari. Paling ada jadwal kumpul bulanan. Terus kalau mau ada event juga kita sering kumpul paling seminggu 2 kali lah. Tapi kalau mepet banget kayak waktu itu pas persiapan MPLS, kita 1 minggu bisa full buat persiapan MPLS aja, dari nyiapin alat-alat, nyiapin buat bahan senam, bahan game, yel-yel, dan masih banyak lagi. Terus kalau ada kegiatan di luar event mah paling kita cuman ngumpul-ngumpul biasa doang, kayak main-main lah, buat mempererat kebersamaan di OSIS. Kalau misalnya kayak alat-alat buat event gitu pakai uang OSIS atau uang sekolah? Sebagian kadang kalau misal dari sekolah ngasih dananya minim, kita pakai kas OSIS, kas umum yang didapat dari sisa-sisa event juga. Jadi misal ada event, terus uangnya tuh bisa dimasukin ke kas OSIS gitu. Jadi
Kalau ada event lagi uangnya minim, ngambilnya dari kas OSIS. Nah, kalau misalkan ada event atau MPLS, gue sih nggak mikirin kayak game sih nggak. Tergantung sih, soalnya kan MPLS mah udah rutin lah ya, tiap tahun ada. Jadi paling game-game mah kita cuma nyari beberapa yang baru karena yang lama diambil lagi, tapi cuma sebagian dan nambahin inovasi-inovasi yang baru supaya si murid yang barunya nggak bosan gitu. Karena kan harus mengikuti zaman juga ya. Kalau misal masa zaman sekarang gamenya mau cinciripit gitu. Iya. Apa ya? Di OSIS itu pembinanya siapa aja kak? Kalau pembinanya ada satu yaitu Pak Budi, dan ada juga pembantu pembina gitu yang melatih kita di lapangan yaitu Pak Asep. Oh, jadi kalau sebenarnya kumpul-kumpul suka sama pembina gitu kan? Iya, dua-duanya. Jadi diawalin sama pembina dulu, terus dilanjutin sama aku sama teman-teman yang lain. Kalau kumpul OSIS tuh ngebahas apa aja gitu? Kalau kumpul OSIS, misal ini nih lagi mau ada event, kita ngebahas persiapan eventnya. Terus kalau lagi ada masalah nih di OSIS, kita kumpul-kumpul buat mencari solusi gimana sih kita mau menyelesaikan masalah itu. Terus kadang juga tiap 3 bulan sekali kita ada evaluasi organisasi biar organisasi kita nggak apa ya, istilahnya ada anggota yang saling berantem gitu, kayak nggak akur lah, jadi dilurusin lagi di evaluasi itu. Tanggapan kakak apa sih buat yang merusak nama baik OSIS gitu? Ada kali ya, pasti ada. Iya ada pasti. Menurut aku kayak kalau kalian mau ikut OSIS, kenapa sih kalian bikin olah kayak gitu, bikin onar kayak gitu? Karena kan OSIS tuh ada perjanjian ya, ada sumpahnya yang menjaga nama baik OSIS alma mater. Terus kalian ngebikin perbuatan kayak gitu, perbuatan gak baik, itu sama aja kalian melanggar sumpah. Dan kalau ada yang kayak gitu biasanya langsung disidang, langsung ditanyain kenapa, alasannya. Terus lanjutannya mau bagaimana, kamu mau terus di OSIS, mau berhenti kayak gitu, atau kamu mau dikeluarin aja. Kalau misal si mereka yang udah ngebikin masalah terus-terusan berkali-kali, ya aku mah mending keluarin aja, dah buat apa anggota kayak gitu, gak berguna juga, malah bikin malu ya. Kan kalau misalnya anggota udah dibagi jas ya, nah terus dikeluarin itu jasnya diambil apa gimana? Jasnya diambil lagi dan istilahnya dibeli lagi tapi setengah harga. Kan kalau tadi mah yang suka membuat masalah yang tapi kalau misalkan yang nggak masalah apa, ini kita sisa satu pertanyaan lagi ya. Apa ya? Udah kehabisan topik. Tapi kalau misalkan yang nggak ada masalah tapi pengen keluar aja, itu mesti tetap bersidang. Tetap, karena kan kita harus nanyain alasannya apa dia mau keluar. Kan gak mungkin dia tiba-tiba keluar, takutnya ada masalah sesama anggota, ada perselisihan gitu ya. Kita lurusin dulu ya, biar dia nggak langsung keluar gitu aja, biar dia juga bisa berkomitmen lah sama OSIS. Karena di awal masuk OSIS juga udah ada janji supaya dia tuh nggak langsung keluar, gimana ya, supaya dia nggak keluar semena-mena, keluar masuk gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih kak, harapan kakak buat sekolah dan satu kaca apa? Harapan aku buat sekolah ini kedepannya apa ya, semoga OSIS di sekolah ini kedepannya bisa ngadain kegiatan-kegiatan baru yang di luar udah dilaksanain sama kita. Terus semoga juga lebih banyak prestasi yang dapat kita raih. Semoga juga ekskul-ekskulnya lebih berkembang, berinovasi,
dan lebih banyak lagi lah kegiatannya biar enggak monoton gitu, supaya nama sekolah kita juga lebih terkenal di Jadi lebih banyak prestasinya gitu lebih ya. banyak prestasinya. Apa sih